Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, di setiap rezeki yang kita miliki, sebenarnya terdapat hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Sebagai Muslim, kita mempunyai kewajiban untuk berbagi dengan sesama. Salah satu cara untuk mengeluarkan harta adalah dengan cara bersedekah. Sahabat yang dicintai Allah, seandainya manusia telah sampai ajalnya atau meninggal dunia dan diberi kesempatan bisa kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh, kira-kira amal soleh yang seperti apakah yang akan dilakukannya? Ya, sedekahlah jawabannya. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah bentuk dari kasbah udaya. Kasbah dalam bahasa Maroko adalah benteng. Digunakan untuk melindungi orang yang ada di dalamnya supaya tidak terkena segala macam mara bahaya. Begitu juga dengan sedekah, sahabat. Sebenarnya sedekah ini adalah junnah. Sedekah ini adalah pelindung bagi mereka yang bersedekah. Maka Nabi mengatakan, ma naqasa min malis sedekah, tidak akan berkurang harta dari harta sedekah. Dia tambah. Jadi sebenarnya sedekah ini merupakan bahagian daripada upaya kita untuk menjaga agar harta kita ini tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak baik, harta kita tidak berkurang. Itu dengan sedekah jalannya Islam memberikan. Jadi supaya harta yang ada pada kita ini tidak hilang dengan bala dan bencana, harus dibentengi salah satunya dengan sedekah. Keuntungan dan faidah sedekah ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bukan hanya tertarik ketika mengamankan harta ini dengan investasi dunia. Kadang-kadang kan kita begitu. Ini ada investasi dengan nilai sekian, ini ada investasi dengan nilai sekian. Kita buru-buru untuk bisa menginfakkan itu. Buru-buru untuk bisa menjadikan itu sebagai modal. Tapi ketahuilah, ada sesuatu yang mampu untuk menjadi penjaga bagi harta kita, sehingga harta kita ini tetap aman, harta kita ini tetap berkah, harta kita tetap mendatangkan ketenangan bagi kehidupan. Apa dia? Dengan sedekah. Karena makin banyak kita bersedekah, makin banyak benteng yang kita bangun dari berbagai macam mara bahaya yang ada. Dan inilah poros surga. Sedekah berasal dari kata asidq, yang artinya jujur. Jadi seorang muslim yang bersedekah berarti dia membuktikan kejujurannya dalam beragama. Allah SWT berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau sedekah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 261. Jadi, barang siapa mau meminjamkan hartanya di jalan Allah atau sedekah, maka Allah pasti membalasnya hingga 700 kali lipat. Sahabat yang dicintai Allah, ini bukan perkara ringan dan bukan perkara kecil. Hati-hati. Ketika seseorang memperhitungkan hartanya, dia terus hitung kira-kira gimana ya, kalau berkurang bagaimana ya, maka detik itu Allah akan membuat perhitungan dengan dirinya. Sahabat yang dicintai Allah, sedekah merupakan salah satu cara kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan di dunia. Karena itu, Nabi SAW menyebut sedekah sebagai burhan atau bukti. Sedekah disebut burhan karena sedekah merupakan bukti kejujuran iman seseorang. Artinya, sedekah dan pemurah identik dengan sifat seorang mukmin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Munafikun ayat 11. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata,
menyesal. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di salah satu distrik yang ada di Marrakesh ya. Yang paling mencolok ketika kita ada di sini adalah aktivitas jual beli. Nah, ketika kita jual beli pasti kita menginginkan keberuntungan dalam aktivitas jual beli kita kan. Dan yang paling kita takutkan ketika kita memulai usaha itu adalah kebangkrutan. Nah, di sini sahabat yang dicintai Allah, kita harus paham bahwa sedekah di saat satu sisi dia memiliki keutamaan, kita perlu tahu bahwa namanya sedekah ketika ditinggalkan oleh seseorang, maka dia pasti akan ada keburukan. Orang terkadang dia berat untuk bersedekah. Perkaranya satu, dia takut bangkrut, dia takut rugi, dia takut berkurang dari hartanya. Padahal kalau kita tahu dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan kepada Asma binti Abi Bakar berkaitan dengan keburukan orang yang tidak bersedekah, ini yang harusnya menjadi pegangan kita. Nabi mengatakan, anfiqi wala tu'i fayu'iyallahu alaik. Hendaknya kamu harus mampu untuk berinfak, bersedekah. Karena ketika kamu itu menghitung-hitung terus, maka Allah akan membuat perhitungan. Dan kalau kamu itu menghalang-halangi terus, maka Allah pun akan menghalangi. Apa yang dihalangi? Keberkahan. Apa yang akan Allah buat perhitungan kepada kita? Rezeki. Maka rumusnya justru salah. Ketika orang ingin mengeluarkan sedekahnya lalu dia berhitung, takut miskin, justru dia akan miskin. Ketika dia menghalang-halangi diri untuk tidak mengeluarkan hartanya dalam bentuk sedekah, justru dia akan dihalangi untuk bisa menjadi lebih besar lagi. Maka keburukan ini yang harus kita jaga. Di antara macam keburukan yang lain yang akan Allah berikan kepada mereka yang sulit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam rangka bersedekah. Sahabat yang dicintai Allah, ini bukan perkara ringan dan bukan perkara kecil, hati-hati. Ketika seseorang memperhitungkan hartanya, dia terus hitung kira-kira gimana ya, kalau berkurang bagaimana ya, maka detik itu Allah akan membuat perhitungan dengan dirinya. Dan ketika orang menahan, supaya dia tidak melakukan aktivitas sedekah ini, nahan, nanti dulu ah, hati-hati. Allah akan memusnahkan harta tersebut. Dan Allah akan menghalangi dari keberkahan. Nauzubillah min dzalik. Berat sekali sahabat. Keburukan untuk tidak bersedekah. Maka dari itu, bismillah. Supaya kita terhindar dari berbagai keburukan yang tadi disebutkan, bersedekahlah. Karena dengan sedekah, Allah tidak akan pernah menghalangi keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita. Dan dengan bersedekah, Allah akan melipat gandakan kebaikan yang ada pada harta kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, besar kecilnya rizki merupakan satu hal yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar rizki yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak sedekah. Orang yang bakhil dan kikir dengan tidak menyedekahkan sebagian hartanya, niscaya akan merugi di dunia dan di akhirat karena tidak ada keberkahan. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah di belakang saya berdiri tegak Masjid Hasan II. Kalau kita lihat dari sejarah, ternyata masjid ini adalah masjid yang direncanakan oleh raja kala itu, Hasan II, ketika beliau menginginkan memberikan hadiah pada hari ulang tahun beliau untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya, sehingga beliau membangun masjid yang megah ini. Nah, kita sekarang berbicara tentang macam-macam sedekah. Kita perlu tahu bahwa di dalam Islam, ketika seseorang mengeluarkan hartanya, itu akan ada dalam beberapa bentuk. Ya. Satu, yang pertama adalah yang kita kenal, zakat. Zakat ini adalah harta yang dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu, di waktu tertentu, dan diberikan kepada orang tertentu. Syaratnya dia mencapai nisab. Waktunya dia sampai pada haul, 1 tahun. Diberikan kepada orang tertentu, tidak bisa sembarangan. Kita melihatnya di mana? Pada surah At-Taubah ayat 60 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan firman-Nya, ini boleh buat siapa saja. Buat fakir, buat miskin, buat amil, buat
orang ingin memerdekakan budak, buat orang yang punya hutang, lalu ditambah lagi mungkin fisabilillah ibnu sabil, ya. Ini orang-orang yang seperti ini dia punya syarat untuk diberikan harta zakat tersebut. Ini yang disebut dengan zakat. Yang kedua ada yang dinamakan dengan infak. Infak lebih luas, sahabat yang dicintai Allah. Infak ini bisa sunnah, bisa wajib, ya. Kalau yang wajib maka dia masuk tadi zakat. Lalu infak yang wajib ketika dia bernazar ingin memberikan sesuatu kepada seseorang dalam bentuk harta, maka ini masuk dalam infak dan infak ini masuk dalam kategori wajib, ya. Atau kafarot misalkan, dia kena denda ketika melakukan satu aktivitas yang mewajibkan dia untuk membayar kafarot atau denda. Ini juga masuk bahagian infak karena keluar harta dari diri dia untuk diberikan kepada orang. Nah, ini termasuk bahagian infak yang wajib. Tapi ada infak juga yang infak ini sunnah. Contoh ketika suami memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya, ini menjadi infak bagi dirinya. Anak memberikan sesuatu kepada orang tuanya, ini termasuk bahagian infak. Ketika seseorang yang punya kelebihan harta memberikan kepada orang-orang di tetangganya yang saat itu sedang membutuhkan untuk bayar sekolah anaknya, untuk berobat, ini juga masuk dalam kategori infak. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW ketika mengatakan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Akan tetap kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an malihi, tentang hartanya. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan untuk apa dia infakkan. Lalu berikutnya ada juga sodakoh. Nah, bagaimana sodakoh ini? Sodakoh lebih luas lagi dari infak. Kalau infak hanya harta, tapi kalau sodakoh bisa dari harta, bisa amal soleh yang lain. Ini diambil dari hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat-sahabat yang kala itu dalam posisi kekurangan, miskin, datang kepada Nabi mengatakan bahwa amal mereka masih kalah dengan infak yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat yang kala itu kaya. Maka Nabi mengatakan, kalian perlu tahu bahwa sedekah itu bisa berupa apapun, termasuk amal soleh. Senyum, sedekah. Kalimat tahmid, tahlil, takbir, tasbih, sedekah. Menyingkirkan sesuatu dari jalan ketika itu mendatangkan prahara atau kecelakaan bagi yang lain, sehingga dia singkirkan itu supaya orang lain selamat, itu juga bahagian daripada sedekah. Jadi sedekah lebih luas, bukan hanya sekedar pada kaitan harta. Nah, mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah, saya mampu untuk menasehati diri saya pribadi, bagaimana harta yang Allah berikan kepada saya ini mampu, dan kita semua tentunya mampu untuk menjadi harta yang bernilai baik, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk orang lain. Entah itu melalui sedekah, infak, dan jangan lupa, ketika harta itu sudah sampai pada nisab untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah. Karena itu yang akan melipat gandakan keberkahan dan kebaikannya. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, sedekah adalah amalan yang sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bagi seorang mukmin, tentunya bersedekah bukan hal yang sulit, tidak menyita banyak waktu dan tidak menguras keringat. Sedekah bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Sayangnya, selama hidup di dunia, banyak dari kita yang enggan bersedekah, terlalu sayang dengan harta, walau kita yakin harta tidak akan dibawa mati. Sahabat yang dicintai Allah, ini merupakan tempat di mana dulu salah seorang raja, pemimpin dari dinasti Muwahhidun, ingin memberikan dedikasi kepada umatnya dengan dedikasi terbaik. Apa itu? Ingin membangun masjid terbesar, ketiga tentunya setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka kita lihat di sini ada tiang-tiang ya, yang jumlahnya puluhan. Ini digunakan dulunya sebagai tiang penyangga dari pilar-pilar masjid yang akan dibangun oleh Ya'qub Ibn Mansur, ya, Ya'qub Al-Mansur, Abu Yusuf Ya'qub Al-Mansur. Dan di situ dilihat ada menara. Menara ini tingginya sekarang 44 meter. Dia ingin membuat menara yang jauh lebih tinggi daripada menara yang ada di Marrakesh. Menara Qutobiyah yang tingginya 77 meter, ini ingin dibangun 88 meter. Tapi baru setengah dia sudah terhenti. Termasuk pembangunan masjid ini karena beliau wafat sebelum menyelesaikan niatnya membangun masjid terindah bagi kaum muslimin ini. Sahabat yang dicintai Allah, ini memberikan pelajaran kepada kita ketika ingin berbuat baik itu, maka berbuat baiklah dengan maksimal.
Sesuai dengan materi kita ingin berbicara tentang sedekah. Maka alangkah baiknya kalau sedekah itu sedekah terbaik yang kita kerjakan. Sedekah terbaik yang kita kerjakan, yang kita berikan dalam hidup kita. Banyak sekali kriteria-kriteria sedekah terbaik. Tentu yang pertama dan utama adalah ketika kita bersedekah dengan ikhlas. Ini merupakan kunci dulu. Sebaik apapun sedekah, sehebat apapun sedekah, ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya, pasti ini akan hancur di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah ikhlas. Yang diharapkan bukan pujian manusia. Yang diharapkan bukan sekedar duniawi, tapi yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ikhlas, maka ada beberapa sedekah yang dianjurkan. Model sedekah yang dianjurkan. Yang pertama sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Apa dia? Sedekah sirriyah. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu itu nampakkan sedekah, itu baik. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu itu, lalu kamu beri kepada fakir miskin, maka itu jauh lebih baik untukmu. Artinya, kalimat khairun lakum, baik untuk kalian, ini insya Allah merupakan bahagian daripada isyarat sedekah terbaik. Apa dia? Sirriyah, diam-diam. Wabil khusus ketika kita memberikannya kepada fuqara, orang-orang tidak mampu. Ada beberapa kebaikan tentu yang bisa didapatkan ketika orang itu sedekah diam-diam. Tentu menjaga keikhlasan dirinya. Yang kedua, tidak menyakiti orang yang diberi. Yang ketiga, memampukan dia untuk tidak mengungkit-ungkit. Yang keempat, menjaga harga diri dari orang yang diberi. Bayangkan kalau kita memberikan itu di hadapan orang banyak, lalu diumumkan, Bapak dan Ibu, sebentar lagi saya akan berikan sedekah kepada fakir ini. Ini pasti akan membantu dia. Bagaimana jatuh martabatnya di hadapan manusia yang lain. Dan bagaimana tumbuh kesombongan dari diri seorang hamba yang bersedekah dengan hal atau macam yang seperti itu. Maka, mari sedekah sirriyah. Yang kedua, sedekah ketika Nabi SAW menyampaikan dalam beberapa hadis. Ditanya tentang afdhalus sadaqah. Bagaimana sedekah yang paling baik itu? Maka Nabi SAW mengatakan, syahihun, ketika kamu itu dalam keadaan jasmanimu sehat, tapi kamu syahih, pelit. Ta'malul ghina, kamu pingin sekali kaya. Artinya apa? Begini sahabat, kita dalam keadaan sehat, lalu kita itu takut miskin. Seolah miskin ada di depan mata dan kita pingin sekali punya kebutuhan yang membuat kita kaya. Tapi kita mampu untuk bersedekah. Nah, ini termasuk bahagian sedekah yang terbaik. Karena kadang-kadang kita ingin bersedekah, tapi ketika ada pikiran, nah nanti kalau sedekah uang saya kurang dong. Akhirnya tidak jadi. Kalau saya sedekah berarti saya nggak bisa beli ini dong. Akhirnya tidak jadi. Nah, ketika mampu dalam hal seperti ini, kita bersedekah, maka insya Allah ini sedekah yang terbaik. Wabda biman ta'ul, dan ketika bersedekah itu alangkah baiknya kita sedekah diawali dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Orang tua kita. Jangan sampai kita sudah memberikan ke sana kemari, tetapi orang tua kita sendiri terbengkalai. Nauzubillah min dzalik. Sedekah kepada orang tua itu yang terbaik. Wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang paling dekat. Kepada saudara kandung, kepada paman, pada ponakan, baru orang lain kalau memang semuanya sudah dirasa mampu dalam hal dunia. Dan terakhir yang bisa kita simpulkan juga dari sedekah terbaik adalah ketika kita mampu bersedekah dengan juhdul mukin. Dalam sedekah kita mampu optimal. Jangan setengah-setengah. Ya saya sedekah ini aja deh. Jangan, kalau sedekah optimal mampunya kita apa? Maksimalkan kemampuan kita dalam bersedekah. Ini bahagian daripada contohnya gitu. Ketika ingin bersedekah dan memiliki harta, maunya maksimal. Bikin yang paling baik untuk umat ini. Bikin yang paling bagus untuk umat ini. Alangkah luar biasa kalau kita juga mampu sedekah begitu. Ketika ingin contoh misalkan ingin memberikan mukena, ya jangan, kalau kita mampu beli yang 200.000, jangan belikan yang 30.000. Beli yang bagus sekalian, beri. Insya Allah itu merupakan bahagian daripada sedekah terbaik. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan panduan singkat ini mampu memotivasi kita untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Sehingga dengan sedekah terbaik kita, Allah akan pilih kita menjadi manusia terbaik di hadapan para hambanya. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita telaah lebih dalam, sejatinya orang yang bersedekah adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena dengan menginfakkan harta di jalan Allah, maka kita akan memperoleh berkah. Begitu besar makna sedekah, walaupun kecil, tetapi amat berharga di sisi Allah. Sahabat yang dicintai Allah, Allah SWT mencintai orang-orang yang bersedekah. Jika Allah sudah mencintai seorang hambanya,
maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada permintaan dan doa yang Allah tidak kabulkan, serta tidak ada dosa yang Allah tidak ampuni. Dan hamba tersebut akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat yang dicintai Allah, saatnya kita menjawab pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Abi Acep ya. Ada pertanyaan dari Abi Acep. Di sini bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya apa ciri dari keberkahan dalam bersedekah? Mohon penjelasannya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena terkadang kita lupa tentang yang ini gitu. Kita bersedekah, yang kita cari adalah salah satunya nilai keberkahan. Lalu bagaimana kita mengukur keberkahan dari sedekah yang kita berikan? Yang pertama, satu, karena makna dari sedekah itu amal soleh, maka bagaimana sedekah kita itu menjadikan sebab kita memiliki pribadi yang soleh. Jadi ketika kita bersedekah, berkah atau tidak, kita lihat pertama ke dalam individu kita pribadi. Apakah sedekah yang kita keluarkan itu mampu mencetak kita menjadi manusia soleh atau tidak? Menjadi manusia yang lebih taat kepada Allah atau tidak? Menjadi manusia yang lebih baik perilaku, akhlak, dan ibadah atau tidak? Kalau ini ada pada diri kita, maka insya Allah tanda keberkahan itu ada pada kita. Artinya apa? Kita mampu untuk bersedekah dan Allah berikan keberkahan itu. Yang kedua, sedekah ini kaitannya dengan harta. Maka kita lihat bagaimana itu mendatangkan keberkahan atau tidak. Kita lihat bagaimana harta itu ada pada kita. Harta yang kita miliki setelah kita bersedekah itu mampu menjadi harta yang berkah atau tidak. Contoh harta yang berkah begini sahabat. Kita diberikan harta oleh Allah, dengan harta itu kita makin dekat kepada Allah. Kita diberikan harta oleh Allah, dengan harta itu kita makin takwa kepada Allah. Ketika semua yang Allah berikan kepada kita dari segi harta duniawi, mampu menjadikan kita manusia yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih cinta dalam ibadah, semangat dalam berbuat baik, maka insya Allah ini tanda dari keberkahan sedekah yang kita laksanakan. Selanjutnya, tadi individu kita sudah, harta kita sudah, kepada orang yang kita beri. Tanda salah satu juga dari keberkahan sedekah adalah ketika kita mampu memberikan efek baik kepada yang lain. Harta yang kita berikan itu mampu memberikan kebaikan untuk mereka. Karena tidak jarang, terkadang ada orang bersedekah, tapi sedekah ini ternyata tidak memberikan kebaikan kepada orang yang diberi. Ya, contoh misalkan terjadi kerusuhan, atau bahkan mungkin di antara mereka saling bersih tegang, atau menimbulkan permusuhan. Nah, ini berarti kita perlu koreksi dari sedekah kita. Karena sedekah yang mendatangkan keberkahan adalah ketika sedekah tersebut, di saat orang menerima harta dari sedekah kita, dia mampu untuk bisa mendapatkan kebaikan, tercipta kebaikan. Orang jadi yang tadinya miskin mungkin naik derajatnya, yang tadinya mungkin dia sebagai mustahik, kita berikan zakat, tapi dengan zakat kita alhamdulillah dia naik derajat menjadi muzaki, bukan hanya sekedar orang yang terima sedekah saja atau zakat saja, tapi orang yang mampu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berzakat setelah itu. Maka insya Allah minimal dari 3 indikasi ini mampu menjadikan indikator bagi keberkahan dari harta kita. Diri kita, harta kita, dan orang yang kita berikan dari sedekah. Kalau ini ada, maka insya Allah Allah akan turunkan keberkahannya dalam kehidupan kita. Dan inilah poros surga.